Nestlist YouTube channel. Sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman di Eslis yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya ada kesalahan yang baik sengaja atau nggak sengaja saya lakukan, gitu ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roberto, saya salah satu software arsitek di Eslis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ILM dengan topiknya itu Downfall, the Case Against Boeing, gitu. Mungkin teman-teman di sini kan mayoritas dari IT ya, tapi pasti udah familiar dong dengan apa itu Boeing. Mungkin sebelum itu, jadi apa sih Boeing? Boeing itu perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat rotor. Pesawat rotor itu apa? Pesawat rotor itu yang bisa terbang nggak? Bisa terbang. Nah, tapi dia yang digerakkannya oleh baling-baling. Contohnya apa? Kayak helikopter, gyrodin, dan sejenisnya. Mungkin habis ini teman-teman bisa coba cek gitu rotor itu kayak gimana. Nah, kemudian roket, satelit. Nah, perusahaan ini didirikan pada 15 Juli 1916 di Seattle, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1993, Boeing ini dipercaya oleh NASA sebagai salah satu kontraktor utama untuk membangun International Space Station. Nah, untuk menguasai pasar, si Boeing ini merger dengan McDonnell Douglas pada tahun 1997. Jadi dia mempersempit market share-nya, dia mengecilkan saingannya gitu, jadi biar saingannya dia cuma sama komputer dari luar, yaitu Airbus dari Eropa. Jadi dia merger dengan McDonnell Douglas. Nah, di dunia aviasi sendiri ada pepatah yang mengatakan if it ain't Boeing, I ain't going. Jadi sampai segitu kerennya si Boeing ini. Nah, tapi popularitas si Boeing ini sempat dipertanyakan ketika di tahun 2018 Boeing ini mengalami kecelakaan yang cukup parah. Nah, jadi si film ini, Downfall Case Against Boeing ini, itu salah satu film dokumenter yang ada di Netflix. Nah, jadi ini menceritakan kejadian di balik kecelakaan tersebut. Oke. Nah, ini salah satu beritanya di 2018, kecelakaan Lion Air di Jakarta. Ini yang penerbangan rute ke Palembang. Jadi, apa sih penyebab kecelakaan Boeing 737 MAX ini? Pertama itu adalah maskapai penerbangan Indonesia nggak bagus, which is itu waktu itu Lion Air. Kedua, pilot yang mengendarai unit tersebut nggak kompeten. Tapi ini kata Boeing gitu ya, ini bukan kata saya. Jadi kalau ini ntar masuk YouTube, tolong ditonton sampai full, jangan dipotong-potong, ntar gue kena pencemaran nama baik. Oke. Nah, next, jadi si Boeing itu, karena kan dia punya portofolio yang cukup banyak ya, jadi dia menyalahi si maskapai gitu. Oh, pesawat gue tuh bagus banget, tapi maskapai lo aja jelek gitu, pilot lo nggak kompeten, sampai bisa kecelakaan. Ya, jadi sebenarnya secara brand-brand lain, pesawat-pesawat terbang itu ada nggak sih kecelakaan? Ada, tapi nggak sefatal si Boeing 737 MAX yang di 2018 itu. Nah, jadi si Boeing tetap nggak mau ngaku kalau itu kesalahan dari pihak mereka. Jadi itu udahlah kesalahan si pihak maskapai. Dia bilang dia nggak klaim kalau misalnya pilot-pilot yang di Amerika itu nggak pernah mengalami kecelakaan serupa. Padahal kalau berdasarkan yang di film, pilotnya ini pun pilotnya orang India, dia itu lulusan penerbangan dari Amerika juga gitu. Kemudian setelah kasus 2018 ini, Boeing 737 MAX tetap beroperasi sampai kemudian di bulan Maret 2019 terjadi kecelakaan serupa. Tapi kali ini bukan di Indonesia, tapi di Ethiopian Airlines. Itu di Ethiopia, jadi dia baru lepas landas, jatuh. Nah, akhirnya semakin sus gitu kan ya, mencurigakan kok kecelakaan lagi, tipenya sama, tipe pesawatnya. Akhirnya dimulailah
investigasi lebih lanjut. Nah, jadi penyebab sesungguhnya, kalau misalnya kita dari luar, pertama Boeing bilang nih, maskapai Indonesia nggak kompeten. Nah, terus kan kayak tadi sempat dari Hanan bilang, oh delay mulu. Berarti kan kayak emang secara citranya di masyarakat kita pun Lion Air emang kurang gitu ya. Nah, kita sebagai orang awam pasti kan ketika perusahaan besar yang ngeklaim, oh ini maskapai lu nggak beres, kita kan secara orang awam pasti, oh iya bener nih, jangan-jangan gara-gara emang Lion Air nggak beres gitu. Tapi ternyata sebenarnya ada fakta-fakta lain di balik itu semua. Jadi sebenarnya si Boeing ini, seperti yang di slide awal-awal tadi udah dituliskan, dia kan ada sempat merging dengan si McDonnell Douglas. Nah, setelah dia merging, secara kepemimpinan manajemennya itu dipegang oleh McDonnell Douglas. Jadi sebelumnya itu emang Boeing benar-benar secure banget gitu. Dia peduli terhadap kualitas dari pesawatnya. Kemudian setelah dia merging, nah si McDonnell Douglas ini cuan oriented gitu. Jadi gue nggak peduli ini aman atau enggak, yang penting untung. Ketika gue produksi pesawat pun gue pengen ini cost efektif, se-efektif mungkin costnya. Jadi dia cut semua orang-orangnya. Jadi di poin kedua itu PHK besar-besaran. Jadi kalau berdasarkan artikel-artikel yang ada, sekitar 15.000 karyawan Boeing itu dipecat gitu. Kemudian jadi yang awalnya dikontrol satu shift pengerjaan pesawat itu oleh 15 orang, ketika si McDonnell Douglas yang pegang manajemennya itu jadi cuma 1 orang yang ngontrol pesawat, nge-QC pesawatnya, proses pembuatannya. Nah, jadi mulai berubah tuh, yang dari awalnya benar-benar concern terhadap produknya, sekarang jadi concern terhadap profitnya. Nah, kemudian orang-orang lama dari Boeing yang masih stay di perusahaan itu mulai nggak nyaman dengan cara kerjanya si manajemen McDonnell Douglas. Jadi mereka mulai komplain gitu, nggak bisa kerjain pesawat ini, harus begini. Tapi malah si McDonnell Douglas itu misahin antara engineer dengan bagian finance yang manajemen. Jadi dia, kantor awal Boeing itu, pabrik dan lain-lainnya ada di Seattle, dan kemudian si finance ini dipindahin ke Chicago. Jadi biar nggak ada bentrok antara engineer sama orang manajemen. Nah, semakin lama semakin kacau gitu kan. Dari internalnya aja udah mulai nggak beres gitu. Terus kemudian lama-lama popularitasnya si Boeing ini sebelum kecelakaan ya, ini juga udah mulai kesalip oleh Airbus. Jadi di awal tahun 2000-an itu Airbus ngeluarin satu pesawat seri Neo yang dia itu hemat bahan bakar. Jadi ini merupakan pesawat hemat bahan bakar yang pertama gitu kalau diklaimnya. Jadi kan kalau di dunia aviasi itu salah satu cost terbesar itu di bahan bakarnya. Jadi ketika si Airbus Neo ini keluar, orang-orang tuh pada tertarik gitu, maskapai-maskapai tertarik buat order si Airbus Neo karena dia bisa ngepotong cost dari operasional cost-nya dari bahan bakarnya. Nah, si Boeing kan mulai ketar-ketir gitu ya. Waduh, nih saingannya udah ngeluarin produk yang lebih oke dari produknya dia. Sebenarnya si Boeing sendiri punya planning pesawat baru gitu, tapi itu nggak bisa dieksekusi dalam waktu dekat. Jadi kira-kira butuh waktu 10 tahun. Akhirnya, Boeing memutuskan modif si 737. 737-nya itu awalnya dari yang itu dari tahun 70-an, 60-an, 70-an. Jadi dimodif. Jadi ada Boeing Next Generation, terus ada yang Max. Max itu yang paling baru, yang ditambahin mesin hemat bahan bakar.
Nah, karena dia nambah mesin yang hemat bahan bakar itu, dia nambah mesinnya gede gitu. Jadi dengan desain Boeing yang lama, itu sebenarnya kurang optimal. Jadi secara engineer-nya Boeing nambahin satu sistem yang namanya MCAS. MCAS itu jadi Maneuvering Characteristic Augmentation System. Nah, jadi dia bisa otomatis nyesuaiin kepala pesawatnya gitu. Misalnya, kan dia berat nih mesinnya. Terus jadi bisa, misalnya rada turun atau rada naik, dia bisa nyesuaiin gitu. Tapi sayangnya sistem ini nggak di briefing ke Federasi Penerbangan, ke FAA, itu nggak dikasih tahu. Alasannya apa? Karena ketika dia ngasih tahu ada fitur baru ini, otomatis Boeing 737 MAX ini nggak bisa langsung beroperasi gitu, karena harus ada proses review dan segala macam. Jadi itu secara nggak langsung bakal ngurangin waktu dia gitu buat meraih cuan yang lebih banyak. Nah, akhirnya dia bilang 737 MAX ini sama persis kayak 737 yang sebelumnya. Jadi ketika maskapai beli, pilotnya pun nggak perlu training karena udah sama persis sistemnya yang dulu dan yang sekarang, bedanya cuma di mesin. Nah, tapi ternyata kecelakaan yang terjadi baik di Indonesia, di Ethiopia itu karena sistem ini. Jadi karena sensornya rusak, dia nggak bisa beroperasi dengan baik, akhirnya si pesawat ini moncongnya itu dipaksa turun terus, jadi baru naik diturunin lagi gitu. Jadi kecelakaannya 2 kali itu karena itu. Jadi dia langsung nabrak ke ke tanah tuh. Jadi nah, alih-alih dia mau nguasain pasar dengan merging dengan si McDonnell Douglas. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya setelah kecelakaan tersebut. Ini tuh pemesanan pesawatnya gitu ya. Jadi setelah 2018 nih, Boeing malah merosot gitu karena kejadian yang barusan. Nah, jadi setelah 2019 kecelakaan kedua, 737 MAX itu diberhentikan penerbangannya selama 18 bulan. Jadi dia harus betulin dulu sistemnya, di tes segala macam, baru boleh beroperasi kembali. Jadi walaupun kita lihat di sini udah mulai ngejar lagi gitu ya si Boeing, tapi dia sempat mengalami kejatuhan karena kejadian tadi. Jadi tujuan awalnya dia mau cuan sebanyak-banyaknya, dia mau pokoknya jualan yang banyak gitu. Malah akhirnya namanya dia sendiri yang tercoreng gitu, karena dia nggak memperhatikan si yang selama ini etos kerja yang dilakukan oleh karyawan-karyawan Boeing sebelum merger dengan si McDonnell Douglas. Tuh, jadi mungkin di sini ada satu quotes, sometimes you win, sometimes you learn gitu. Ya, jadi setiap hal yang kita alami gitu, kita nggak mungkin kita selalu memenangkan si kondisi tersebut gitu. Jadi ketika kita nggak menang, ya kita harus belajar dari kondisi tersebut. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, thank you Roberto. Ya, ini sebenarnya sebuah film yang sangat menarik ya. Tapi Roberto nonton kan filmnya? Nonton nggak di Netflix? Nonton, Pak. Oke, good. Mestinya yang komen dulu Pak Markus nih, karena ini urusan Boeing-Boeingan, mestinya dia yang lebih ahli nih. Siap. Oke. Ya.
memang saya juga sempat nonton sih filmnya ya. Ya satu hal, sekarang Netflix memang kalau bikin dokumenter kan itu detail ya, profesional banget ya. Jadi memang kita bersyukur ya ada hal-hal semacam ini karena kita bisa banyak belajar dari dokumenter movie tersebut. Kalau kita perhatikan memang ini dunia aviation ya, satu dunia yang memang sangat niche dan sangat unik ya, karena pelanggannya itu hampir semua masyarakat yang bisa naik pesawat ya. Kemudian tapi pelaksananya itu hanya segelintir orang ya. Salah satunya ya pabrik-pabrik itu gitu ya. Dan memang kalau dibilang teknologi mau tidak mau mereka harus memakai yang terbaik ya karena alasan safety begitu ya. Tapi kalau saya perhatikan ya di dunia penerbangan itu ada tantangan yang tidak mudah sih kalau saya bilang begitu ya. Karena anyway it is a business gitu yang harus make money. Tapi menjalankan usaha atau mempunyai maskapai penerbangan ya, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dijalankan ya. Karena memang tingkat keamanannya sangat tinggi, kemudian harus manage SDM yang bagus begitu ya. Kembali lagi karena urusan ini mengantarkan orang-orang di udara, bukannya di darat begitu kan. Kalau istilahnya di darat kita naik bus paling parah mogok, kita nunggu gitu ya. Tapi kalau di pesawatnya mogok, waduh kan itu yang jadi problem begitu. Jadi memang saya juga waktu nonton agak wow juga gitu ya. Sekelas Boeing kok bisa screw up seperti demikian ya, karena mereka memang akhirnya mengadakan perbaikan, berarti kan ada hal-hal yang memang terjadi suatu problem di dalam perusahaan tersebut begitu, makanya mereka perbaiki ya. Nah saya sih mau ini aja lah kita, karena kita ini di Indonesia begitu ya, jadi saya mau mengangkat dari sisi kita sebagai pelanggan ya. Sebagai pelanggan di Indonesia yang tentunya mempunyai pilihan-pilihan gitu ya untuk bertransportasi begitu ya. Nah tentunya kita harus paling tidak ada suatu awareness lah tentang bagaimana kita memilih penerbangan, memilih apakah itu lewat darat, apakah lewat laut dan lain sebagainya ya. Nah karena tadi ya, karena pesawat itu ialah dunia yang kalau saya biasa bilang eksklusif sih sebenarnya gitu ya. Kalau dulu tuh sangat-sangat eksklusif. Mungkin makin kemari karena ada industri yang low cost carrier, jadi membuat tidak terlalu eksklusif lagi. Tapi tetap aja pesawat ialah sesuatu yang mewah begitu. Ya. Nah sehingga kalau terjadi sesuatu insiden ya, itu beritanya kemana-mana tuh. Dan beritanya itu shock our psychology. Itu yang saya perhatikan. Walaupun mungkin insidennya juga tidak parah ya, misalnya nih, waktu itu pernah di Halim ya, ada suatu miskomunikasi antara yang nyetir traktor gitu ya, sama pesawat, sama pilot di dalam pesawat begitu. Ya. Itu akhirnya traktornya itu nabrak sampai wingnya atau stabilizer di belakang itu sobek gitu ya. Tidak ada insiden dan waktu itu memang lagi taxiing ya. Taxiing itu istilahnya pilot lagi nyetir pesawatnya tapi nggak ada orang di dalam begitu. Ya. Tapi itu ributnya sampai ke DPR dipanggil gitu ya. Itu saya tahu gitu ya. Jadi rame gitu ya. Walaupun tidak ada korban jiwa ya. Nah, maka dari itu, ya, kadang-kadang insiden-insiden yang kalau kita lihat secara statistik ya, sebenarnya di dunia penerbangan itu sangat-sangat kecil dibandingkan dengan kejadian kecelakaan di darat. Waktu kita kemarin mudik aja ya, Lebaran yang ini kemarin ya, itu ratusan orang mati kan, nggak ada yang dengar nggak di sini? Siapa yang ada dengar di sini? Mungkin bisa di chat. Ada yang tahu berapa jumlah korban yang tewas saat
Lebaran yang baru kita lalui ini? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang pernah dengar kan? Gitu ya. Itu ratusan orang juga. Tapi ketika pesawat ya jatuh, mungkin mati 30 orang, 50 orang ya. Itu beritanya udah, waduh, kemana-mana ya. Sampai seakan-akan naik pesawat itu nggak aman. Ya, jadi teman-teman perlu perhatikan, pesawat itu sangat aman ya. Jadi pesawat itu memang dirancang kalau tidak benar-benar parah kondisinya itu tidak bisa jatuh pesawat. Jadi pesawat itu sulit jatuh sebenarnya itu. Mindsetnya mesti dirubah. Walaupun dia terbang di udara, tapi pesawat itu sulit jatuh. Ya. Kenapa? Karena dengan berbagai macam sains, ilmu pengetahuan, ya, sistem, gitu ya, dan lain-lain itu sudah sangat menjamin bahwa kecelakaan pesawat itu sangat-sangat sedikit yang terjadi, gitu ya. Ya. Nah, itu betul ya, Retno ya. Jadi kalau pesawat itu sebenarnya jarang gitu. Coba kalau kejadian sekali langsung exposure-nya gila-gilaan ya. Bukan hanya kalau kejadian di Indonesia, exposure berita di Indonesia enggak, sampai ke seluruh dunia. Sama kayak kemarin di Nigeria jatuh. Ya beritanya sampai sini juga gitu. Ya. Nah, kalau di darat sering jadi lumrah ya gitu ya. Oh, biasa gitu ya. Ada mobil keseret kereta itu biasa gitu ya. Karena palang penjaganya gitu ya problem atau mungkin nggak ada yang jagain gitu ya. Jadi persoalan yang lumrah gitu. Itu saya setuju ya. Nah, maka dari itu sebenarnya memang kalau kita bilang tuntutan lah ya, tuntutan suatu bisnis kalau kita katakanlah kalau kita nih punya bisnis airline gitu ya, itu tuntutannya sangat luar biasa dari berbagai macam ya. Psikologi orang mesti dijaga, sosial ya, terus bagaimana menjaga sistem yang secara keutuhan gitu ya, sistem keamanan itu penting begitu. Ya. Nah, teman-teman perlu tahu juga kalau udah berdiri suatu airlines gitu ya, dan airlines itu berkembang, itu ialah suatu effort yang gila-gilaan. Bisa bayangin begini, dulu waktu saya pernah mengetahui peraturan tentang mempunyai suatu airlines ya, itu kalau dulu orang kalau mau punya airline itu harus memiliki 10 pesawat ya. Ini saya kalau nggak salah ya, 5 lease, 5 itu own, 5 itu nyewa, 5 itu harus beli, gitu ya. Minimal 10. Nah, satu pesawat harganya berapa? Ada yang tahu nggak? Silakan di chat. Ya kalau kita bilang Boeing 737 lah ya, yang sering kita, wah 300 miliar. Ya. 15 juta US, iya ya. Jadi tergantung ya. Memang kalau size-nya besar ya kayak 777 gitu ya, 747 zaman dulu ya, itu memang mahal banget ya. Kalau kita lihat ya yang domestik sering kita pakai lah gitu ya. Airbus 320, 737 gitu ya. Ya mungkin tadi ya 300 miliar, 400 miliar ya, atau kalau yang terbaru mungkin sampai 500 600 miliar gitu. Itu bukan duit kecil men, itu kalau ngumpulin jadiin tuna itu bergunung-gunung gitu ya. Hanya untuk satu armada gitu. Nah, regulasi di Indonesia waktu dulu ya, saya sekarang belum cek lagi. Waktu dulu saya pernah lihat 10, bayangin aja. Harus punya 10 biji. Itu baru punya pesawatnya doang. Ya. Jadi investasinya pun sangat huge ya, sangat masif, dan jadi syarat modal, syarat SDM ya, itu banyak banget ya. Jadi dan lain-lain, bla bla bla. Dan SDM-nya itu nggak main-main. Kalau kita mau punya airline, SDM yang tercertified itu harus ada minimalnya. Baik pilot, mekanik, engineer, gitu ya, kru dan lain-lain. Itu nggak bisa dari fresh. Ya, tanda petik kalau kita terbatas SDM yang certified, harus ngebajak. Kan gitu kan? Bisa bayangin nggak tuh?
SDM yang sudah pengalaman dan certified, ngebajaknya berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membajak gitu ya. Jadi memang ini sangat-sangat, ya kita bilang, kalau ilmu bisnis bilang barrier to entry-nya very, very, very high. Ya. Beda kalau kita bisnis makanan begitu ya, mungkin kita ya modalin bikin gerobak gitu ya, beli bahan, ya mungkin 5 juta udah bisa start misalnya ya. Nah kalau punya maskapai itu sulit gitu ya. Nah sehingga memang ketika membuatnya sulit lalu melaksanakannya harus menjaganya dengan baik begitu ya, dan kemudian bla bla bla. Nah bisnis airline itu menjadi bisnis yang top notch ya, jadi sangat-sangat kalau dilihat wah di awang-awang gitu bisnisnya. Nah sedikit yang saya mau apresiasi dari ownernya Lion Air ya, bahwa dengan sedemikian sulitnya ya, yang saya tahu ya, yang mendirikan Lion Air itu dulu dari tour and travel ya, sepemahaman saya. Mungkin bisa salah, tapi ya saya dengar-dengar di berita begitu. Nah, jadi udah punya market karena dia biasa jual tiket ya, jual paket tour segala macam. Udah ada masyarakatnya lah yang bisa memakai jasa transportasi udara begitu ya. Tapi bayangin ya, Lion Air dari yang memulai dari nol, bukan ya oke, masih di bidang yang nyenggol-nyenggol, tapi bukan dari mungkin seorang engineer atau seorang pilot pesawat mendirikan maskapai penerbangan, bukan. Dari ya bisnismen begitu ya. Bisa sampai sebesar ini sampai membuat ya masyarakat Indonesia sangat mudah berpergian dengan pesawat. Ya itu yang saya sangat angkat topi ya, gila ya itu ya. Itu luar biasa menurut saya begitu. Ya. Dan memang kita jadi susah kalau nggak ada Lion Air. Katakan gini, saya mau pergi ke Surabaya misalnya begitu ya, terbatas misalnya tidak ada Lion Air gitu ya. Nah itu kan akan hanya ada Garuda, Sriwijaya gitu ya, kemudian apalagi AirAsia ya. Dengan demikian hanya tersedia sedikit begitu. Nah kalau sedikit tersedianya maka pilihan jam terbangnya juga sedikit. Nah, betul ya, tiketnya juga jadi mahal begitu ya. Jadi susah. Tapi dengan adanya Lion Air, kita misalnya mau terbang cari ya jam 8 atau jam 7 atau jam 9 itu jadi banyak pilihan begitu ya. Nah, itu sangat menciptakan suatu fleksibilitas ya masyarakat Indonesia dalam traveling, minimal domestik lah begitu ya. Ya kalau bicara long haul atau ke mancanegara ya itu udah dunia yang jauh lagi ya. Panjang ya, ngobrol kita bisa seharian nggak habis-habis gitu ya. Tapi ya itu yang pertama ya saya mau sampaikan awareness bahwa jangan khawatir bahwa naik pesawat itu aman begitu ya. Kalau kita bicara case Boeing yang tadi disampaikan itu ialah kasus ya, namanya juga kasus begitu kan ya. Berapa kali terjadi sih? Bayangin udah berapa ratus tahun ya, mungkin 100 tahun lebih ya. Orang terbang pakai pesawat gitu kan, tapi yang menjadi accident seperti itu paling ya bisa diingat ya beberapa kendala akibat dari pesawat itu sendiri, jarang. Yang paling banyak terjadi ya cuaca sebenarnya ya. Kedua SDM ya, nanti silakan teman-teman coba deh ya, yang saya pahami seperti demikian ya. Tapi kalau failure dari pesawatnya itu sendiri sangat-sangat jarang. Makanya saya mengerti kenapa Netflix membuat dokumenter itu, karena itu sangat menarik. Jarang banget terjadi seperti yang tadi disampaikan begitu. MCAS-nya problem begitu ya. Nah, ini kalau konteks yang terakhir saya mau sampaikan ya, konteks kita ke IT, karena kita bisnis IT juga begitu ya. Tentunya IT ini kan membuat jadi segala hal jadi mudah juga kan gitu ya. Dan itu menjadi teknologi yang nggak bisa istilahnya dunia aviation merem gitu. Ngelihat IT merem nggak bisa ya. MCAS itu problem, saya udah nonton juga. Salah satunya ialah karena terkait dengan logic dan codingnya. Ya, salah satunya. Walaupun terkait dengan akhirnya ke mechanical dan lain-lainnya. Tapi itu ialah urusan dari programmer-programmer itu. Karena disebutkan tuh waktu Lion terjadi, terus sebelum habis Lion kan ada lagi tuh
ya airlines yang lain terjadi juga karena MCAS juga gitu ya. Tapi sebelum yang kedua terjadi, itu ada beberapa disebutkan di film. Ada urusan untuk memperbaiki coding-coding di dalam teknologi MCAS yang baru itu. Ya. Karena ada balancing dari perubahan airframe-nya dan lain segala macam ya. Jadi itu karena mencoba memakai body yang sama gitu ya. Akhirnya ada beberapa yang istilahnya disesuaikan. Nah, karena penyesuaian itu maka harus ada penyesuaian kalkulasi tanda petik begitu ya, yang dituangkan dalam codingnya, pasti coding gitu ujung-ujungnya. Nah ini jadi ya, atau teman-teman ya kalau terlibat nanti dalam mengcoding sesuatu yang mempertanggungjawabkan nyawa orang, ya mungkin pressure-nya baru berasa. Kalau sekarang ya istilahnya teman-teman mengcoding salah coding gitu ya, yang paling worst terjadi apa sih? Uang hilang. Bener nggak? Ya, misalnya karena program kita bisnis atau operasional terganggu gitu ya, lalu menyebabkan nggak jadi jualan, misalnya gitu. Paling worst teman-teman itu kalau salah coding ialah apa? Uang hilang. Tapi kalau programmer di Boeing, Airbus dan lain-lain itu salah coding, nyawa yang hilang gitu ya. Itu bedanya ya. Sebenarnya bukan salah coding sih, karena kan ya new things ya. Jadi membuat suatu mungkin membuat logika algoritma yang baru ya, membuat ya macam-macam yang baru itu jadi tantangan yang nggak mudah gitu ya. Dan ya bisa bayangin ya, begitu denger misalnya kita lah jadi salah satu programmer ya gitu. Waduh, MCAS di Indonesia tuh problem gitu. Saya salah satu orang yang memprogramnya. Itu bisa nggak tidur beberapa bulan itu ya. Itu jadi berat memang ya. Saya melihat pressure-nya secara psikologi sisi Boeing juga berat. Makanya dia kan silence. Ketika Lion terjadi duluan ya, sebelum next airline terjadi, waktu terjadi mereka silent, bahkan cenderung defense ya, bukan soal pesawat kan selalu begitu. Tapi ya realita bilang, fakta bilang itu kan kalau di kita tuh KNKT ya, Komite Nasionalnya sana itu bilang ya terbuka semua ya bahwa MCAS problem begitu. Iya, itu aja dari saya. Ya, nanti sambil ngobrol-ngobrol mungkin. Thank you. Ya, ada yang mau menambahkan? Oke, kalau nggak ada menambahkan, saya mau menekankan lagi ya. Jadi kan isu terbesar itu datang dari penggunaan Boeing 737 yang lama ya, karena didorong oleh keputusan bisnis. Ya. Jadi ingat ya, ini didorong oleh keputusan bisnis ya. Bisnis dengan persaingan yang sangat ketat yang dilakukan oleh Airbus gitu ya. Itu mengakibatkan Boeing supaya bisa ikut memberikan solusi yang efisien, bensinnya, gasolinnya itu ya. Supaya bisa sama-sama efisien. Jadi Boeing memutuskan untuk menggunakan 737 yang dimodifikasi gitu. Ya, jadi itu yang perlu ditekankan dulu ya buat ini. Kenapa isu ini mulai muncul gitu ya. Gitu. Nah, tetap menggunakan 737 dalam keputusan bisnis satu, mereka itu jadi bisa lebih cepat. Kalau mereka harus membangun frame dari awal, ya itu waktunya akan sangat lama dan mereka sudah kalah persaingan. Airbus sudah keburu akan merajai pasar. Gitu. Jadi Boeing perlu solusi yang cepat. Gitu. Jadi dia tidak mau merancang dari ulang, tapi dia menggunakan 737 yang sudah populer. Gitu. Tetapi supaya dia efisien, mesin jetnya itu, kalian tahu kan mesin jet yang bulat gede itu tuh, yang di samping pesawat itu yang ditaruh. Ya, itu ukurannya harus lebih diperbesar. Ya, ukurannya harus lebih diperbesar, tetapi itu nanti akan mengakibatkan penggunaan gasolinnya lebih hemat gitu lah. Nah, sekarang kalian bisa bayangin nggak? Ya, yang sebelumnya frame-nya itu dengan ukuran mesin jet yang kecil, sekarang dipaksa ditaruh mesin jet yang gede.
Maka secara aerodinamis, ya, secara aerodinamis, ini ada menyebabkan dia lebih gampang mudah ngejongak gitulah, gitu. Karena kegedean mesinnya itu gitu. Ya, itu dasar utamanya. Nah, tetapi kan tetap mau dipaksakan nih. Ya, tetap mau dipaksakan, ya. Selain tadi karena bisa lebih cepat, ada satu faktor lagi. Yang digadang-gadang oleh Boeing supaya nggak perlu di training ulang para pilot-pilotnya, karena dianggap sudah familiar dengan 737 gitu loh. Ya kalau nggak perlu di training ulang kan berarti penghematan biaya lagi, ya, dan pilot bisa segera menggunakan pesawat tersebut. Jadi di drive-nya oleh kepentingan bisnis nih, dua itu ya. Nah, gara-gara dia aerodinamisnya ngejongak, gampang ngejongak karena dia punya mesin gede banget, maka dibikin program komputer. Jadi program komputer ini digunakan untuk melawan natur dari sebuah pesawat. Jadi kalian bisa bayangin nggak? Mengerikannya. Ya. Jadi mereka pasang sensor. Dari sensor itu mengenali apakah pesawat itu akan ngejongak. Kalau dalam satu situasi tertentu, ya misalnya udara atau dalam posisi tertentu ngejongak. Nah, kalau dia ngejongak, nanti sirip-siripnya itu otomatis akan bergerak untuk bikin pesawatnya nunduk lagi, ya begitu loh. Kira-kira demikian lah. Nah, kalian bisa bayangin, kalian kan programmer ya. Kalian disuruh bikin logic, coding, ya, untuk memahami segala macam kondisi yang ditangkap oleh sensor itu, ya, mensimulasikan dari berbagai macam apa yang menyebab dia bisa ngejongak. Lalu bagaimana ngejongak itu ditahan supaya ntar dia bisa turun lagi. Pasti ada kondisi-kondisi yang terpenuhi dan dia benar. Ada kondisi-kondisi yang ya namanya cuaca atau kondisi atau dia lagi bagaimana, itu kan siapa yang tahu gitu loh. Ya, sehingga ada logik-logik yang mungkin itu salah nangkep gitu loh. Sebenarnya dia udah benar begini, tapi dianggap itu terjadi penjongakan yang nggak natural, dipaksa, padahal dia udah benar, emang harusnya begitu gitu loh. Itu yang mengakibatkan si pilotnya, loh gue ini mesti naik, tapi mau naik agak bisa karena dipaksa oleh si sistem MCAS turun. Gitu. Apalagi itu sensornya cuma satu lagi, itu gila banget. Ya, sensornya cuma satu, itu kalau kehajar burung bisa atau burung atau balon ya, itu bisa merusak sensornya. Ya, jadi faktornya banyak sekali, ya. Point of failure-nya itu banyak sekali gitu loh. Dari sensornya, dari logiknya, gitu. Dari terburu-buru oleh keputusan bisnis. Ya, itulah yang mengakibatkan akhirnya terjadi malapetaka itu. Ya. Nah, saya sebenarnya mau menekankan terutama ya terkait dengan budaya kualitas. Saya mau ada penekanannya di situ. Ya. Boeing dulu sangat pamor, sangat hebat karena kualitasnya yang sangat membanggakan. Orang yang bekerja di Boeing bangganya luar biasa karena mereka bikin produk bagus. Orang bekerja di Apple bangganya luar biasa karena mereka bikin produk bagus. Ya. Gitu. Nah, saya mau Excelis punya kebanggaan yang luar biasa karena program kita yang kita buat itu bagus. Ya, memang tidak mudah, sulit. Ya, apalagi balik lagi ya dari sisi didera oleh waktu, project management segala macam. Oleh karena itu, saya berkali-kali menekankannya perlu perencanaan yang kuat. Ya, saya sampai bahkan bilang ini, jangan lupa setiap orang itu punya cuti. Apakah di dalam perencanaan kita cuti dimasukkan? Berarti jangan ngitung orang kerja itu 22 hari, hitunglah orang kerja 21 hari. Jangan lupa orang kerja 8 jam satu hari, jangan satu harinya dianggap 24 jam. Gitu loh. Ya, jadi mulai dari planning itu diukur dengan benar.
ya, berapa sebenarnya waktu yang dibutuhkan sebenar-benarnya, gitu. Ya, mulai dari planning, gitu. Sehingga orang bekerja itu bisa sesuai waktunya dengan yang memang dibutuhkan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, pas. Ya, sulit nggak? Ya sulit. Ya namanya merencanakan. Ya nggak gampang. Tapi ya namanya keahlian ya lama-lama akan semakin ahli, akan semakin matang kita dalam menilai. Kalau segala hal sudah pas, ya terus ada komitmen, ya tidak pada waktu yang digunakan itu tidak digunakan untuk kepentingan yang lain, ya memang sesuai dengan perencanaan, maka seharusnya kita mempunyai waktu yang cukup untuk kemudian membuat sebuah produk program yang codingnya bagus. Ya, tapi kan kita nggak bicara soal waktu juga, kita bicara soal skill, keahlian. Ya, orang yang ahli waktunya kurang juga akan sembrono. Tapi orang yang waktunya cukup tapi nggak ahli juga tetap aja berantakan juga, gitu loh. Oleh karena itu kita perlu ya meningkatkan keahlian semuanya. Ya, makanya oleh karena itu kan pekerjaan juga dibagi-bagi. Ada yang tingkat kesulitannya sulit, ada yang tingkat kesulitannya lebih mudah. Gitu loh. Maka pengassignan kepada orang pun juga disesuaikan dengan tingkat keahlian masing-masing. Ya. Nah, bagi yang sudah bisa menguasai yang mudah ya jangan berkotak-kotak di mudah terus, harus mengupgrade diri supaya bisa makin lama makin ahli. Seperti itu kan? Gitu loh. Jadi skill itu juga suatu hal yang penting. Ya. Jadi kita bicara dengan skill, kita bicara dengan waktu yang cukup, tapi kita juga bicara satu lagi soal disiplin. Ya, kebiasaan baik. Ya, punya keahlian, punya waktu yang cukup, tapi kalau orangnya cuek, coding asal-asalan juga hasilnya nggak bagus juga. Maka dari sedini mungkin biasakan punya teknik coding yang rapi. Ya. Nah, rapi itu ya kalau bukan kebiasaan itu berat. Kalau bukan kebiasaan. Kalau kita memang dasarnya bukan orang yang rapi, disuruh rapi, berat sekali. Tapi kalau itu sudah jadi kebiasaan, maka menulis rapi, membuat coding rapi itu udah internalize gitu loh, udah menjadi bagian dari diri kita. Jadi kita bikin nggak rapi pun nggak bisa, karena memang udah dasarnya kita udah terbiasa coding rapi gitu loh. Maka dari sedini mungkin jangan segera, yang penting kan hasilnya seperti yang diharapkan. Yang penting outputnya seperti itu. Jangan begitu, tapi teknik codingnya juga udah melakukan dengan cara yang benar, bukan cuma sekedar outputnya seperti yang diharapkan. Gitu loh. Jadi disiplin itu juga menjadi kunci. Ya. Nah, itu kalau kita bicara dari sisi per individunya ya. Dari sisi per individunya. Tapi dari kacamata pengelolaan manajemen ya memang harus ada proses yang tepat untuk itu semua, proses mulai dari perencanaan sampai proses pembuatan sampai proses testing, gitu loh. Itu dari kacamata pengelolaan sehingga aplikasi yang kita buat itu adalah aplikasi yang berkualitas, gitu. Ya kalau ditanya ke saya, ya saya sendiri pribadi tentunya sudah tidak, ya kalian udah lihat lah, saya udah tua, gitu loh, ya, gitu loh. Jadi ya, saya juga udah nggak punya kemampuan coding segala macam testing yang benar, nggak punya. Justru saya sangat mengharapkan bantuan dari kalian ya yang punya keahlian untuk menerapkan itu. Ya, yang makin ahli ya bisa membimbing yang lebih junior. Ya, untuk kemudian kita menerapkan yang sebaiknya yang seharusnya seperti apa. Ya, memang ada suatu saat ada intervensi bisnis gitu ya, memungkinkan, tapi harusnya jumlahnya nggak boleh banyak. Kadang-kadang kita ya ada pragmatisnya juga lah dikit ya. Kalau kita terlalu idealis juga sulit survive juga di dalam dunia ini. Tapi juga jangan terlalu pragmatis, selalu menyerah kepada realita bisnis, nggak boleh juga, gitu loh. Peter F. Drucker ya, guru dari manajemennya, mengatakan seseorang itu harus kepalanya di atas awan, tapi kaki menjejak ke bumi. Ya, kepala di atas awan bicara soal idealis. Ya, kaki menjejak ke bumi bicara soal pragmatis atau realistis.
Kalau kepalanya di atas awan terus, tanpa kaki menjejak ke bumi, jangan masuk ke dunia bisnis. Masuk di dunia akademis. Ya, itu udah ada nature-nya. Akademis memang harus berbicara soal idealistis. Ya. Tapi kalau terlalu harus segala hal realistis, pragmatis, bisnis nggak bakalan bisa bagus, nggak bakal bisa berkembang, gitu. Ya hanya ya keuntungan di depan mata yang dilihat, gitu loh. Tapi nggak bisa bicara soal jangka panjang, gitu. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang kemudian menjadi besar, ya seperti contoh Apple lah kita lihat, itu kan karena konsistensinya soal kualitas. Ya, memang dia mau membuat sebuah produk yang bagus, gitu. Itu mengakibatkan sekarang dia menjadi perusahaan yang dengan valuasi tinggi, tapi udah dikalahkan sama Tesla juga ya. Gitu. Ya, jadi itu juga itulah yang kita lihat ya. Kalau kita bicara dari kacamata kualitas, gitu ya. Jadi kita belajar dari film ini ya, bahwa begitu bisnis diutamakan lalu kualitas dikorbankan, pada akhirnya bisnis juga akan hancur juga gitu. Ya, begitu orang sudah tidak percaya, sudah hilang kepercayaannya, ya orang nggak mau lagi, siapa yang mau order lagi? Itu kemudian kan berapa banyak 737 Max itu di-grounded kan. Berapa banyak kerugian yang akhirnya harus tertelan ya oleh karena quality problem gitu loh. Ya, istilahnya begini ya, kalau barang bagus, nggak bisa jualan pun itu barang dicari, gitu loh. Ya, nggak usah kita susah jualan, berkecap-kecap mulutnya berbunga-bunga, nggak usah. Barang bagus dicari dengan sendirinya, gitu. Ya, nah saya pribadi merasa bersyukur ya, Exelis on the right track. Ya, dari kacamata perbandingan dengan kompetitor, ya kita itu relatif ya unggul dalam hal kualitas. Gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang kita harus sadari, kita syukuri memang kita bagus gitu loh. Ya, saya mendapatkan banyak masukan, penghargaan, kata-kata recognition yang disampaikan oleh customer kita. Ya, yang kemudian bilang wah di Exelis anak-anak muda tapi orangnya bagus-bagus. Ya buat saya itu sebuah kebanggaan. Tapi jangan lupa. Jangan kita lupa. Ya, musuh dari jelek itu ya itu adalah bagus ya. Kalau kita bagus ya musuh dari hebat itu adalah bagus. Sorry, bukan musuh dari jelek itu bagus. Musuh dari hebat itu adalah bagus, bukannya jelek ya. Kalau kita udah merasa bagus, sulit buat kita untuk jadi hebat. Ya, betul, Step. Thank you ya. Musuh dari hebat ya, musuh dari great. Musuh dari hebat itu adalah bagus, bukannya jelek. Kalau orang jelek seringkali memahami ya memang dia udah jelek. Oleh karena itu dia harus improve. Tapi yang cilaka orang yang merasa dirinya bagus, dia akan stop. Ya, kita ini bagus. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai menghambat kita menjadi hebat. Ya, kita harus terus improve dengan metode kita, sistem kita, tools kita, skill development kita. Kita harus terus improve. Ya, dan itu saya membutuhkan masukan dari kalian yang tiap hari bertarung di garda terdepan. Ya, kalian yang lihat sendiri apa yang ada di garda terdepan. Kalian berikan masukan kepada manajemen butuh dukungan apa, butuh support apa untuk membuat produk kita, jasa kita, ya aplikasi yang kita buat itu memiliki kualitas terbaik. Itu adalah keinginan dari manajemen. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan berkali-kali, ya, gitu. Oke, itu aja. Ada yang mau menambahkan? Oke. Kalau nggak ada yang menambahkan, dalam kesempatan ini saya mau menutup dengan mengucapkan minal aidin wal faizin, ya. Mohon maaf lahir dan batin ya kepada semua ya jajaran Exelis, ya.
Dan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi tim Excellis yang beragama Islam, ya, yang Muslim, ya, yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, tapi kalau minal aidinnya kepada semua, ya, nggak Muslim, nggak ataupun yang non Muslim, tetap mohon maaf lahir dan batin, ya, seperti itu. Oke, Roberto juga thank you atas sesinya, ya, hari ini bagus sekali, thank you banget, gitu ya. Dari HRD apakah ada pengumuman? Kalau dari HRD belum ada lagi Pak Matius. Ya, oke. Kalau begitu, thank you semua, ya. Kita kemarin udah libur panjang, ya. Saatnya kita berjuang lagi, ya, untuk membuat karya-karya yang baru, ya. Oke, sampai jumpa, ketemu di minggu depan. Thank you Roberto ya. Thank you. Terima kasih semua.